Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfred Andrian, MPM 2021215347. Di sini saya akan menyelesaikan atau membuat video untuk tugas akhir, yaitu pelajaran akhlak dan etika. Ya, di sini ada pembahasan pembinaan akhlak dalam kehidupan, yaitu terbagi 4, yaitu urgensi akhlak dalam kehidupan, pembagian akhlak, faktor-faktor yang mengaruhi akhlak atau terbentuknya akhlak, dan metode pembinaan akhlak. Ya, saya di sini akan menjelaskan terlebih dahulu, yaitu akhlak memiliki urgensi yang sangat penting dalam kehidupan karena dapat membentuk karakter dan perilaku individu yang baik. Berikut beberapa alasan mengapa akhlak sangat penting. Yaitu membantu karakter yang baik. 1. Moral. Akhlak membentuk moralitas yang baik dan membedakan antara yang benar dan yang salah. Dan yang kedua itu etika. Akhlak membentuk etika yang baik dan membimbing perilaku individu dalam berbagai situasi. Dan juga ada pembagian meningkatkan hubungan sosial, yaitu ada 2, hubungan yang harmonis. Akhlak yang baik dapat membantu meningkatkan hubungan sosial yang harmonis dan saling menghormati. Yang kedua itu kerjasama. Akhlak yang baik dapat membantu meningkatkan kerjasama dan kolaborasi antara individu. Terus ada meningkatkan kualitas hidup, yaitu terbagi 2 juga, yaitu kesejahteraan. Akhlak yang baik dapat membantu meningkatkan kesejahteraan individu dan masyarakat. Dan yang keduanya itu penghargaan dari akhlak. Penghargaan dari akhlak. Akhlak yang baik dapat membentuk meningkatkan penghargaan diri dan percaya diri. Dan ada juga pencegahan perilaku negatif, yaitu akhlak terbagi 2 untuk perilaku negatif, yaitu mencegah perilaku destruktif. Akhlak yang baik dapat membentuk pencegahan perilaku destruktif dan negatif. Dan yang kedua meningkatkan kesadaran. Akhlak yang baik dapat membantu meningkatkan kesadaran tentang pentingnya perilaku yang baik. Kesimpulannya itu, dengan memahami urgensi akhlak dalam kehidupan, kita dapat memahami bagaimana akhlak yang baik dapat membentuk karakter dan perilaku individu yang baik, meningkatkan hubungan sosial, meningkatkan kualitas hidup, dan mencegah perilaku negatif. Dan yang keduanya itu adalah pembagian akhlak. Pembagian akhlak itu memiliki agen sangat penting dalam kehidupan karena beberapa alasan. Membangun hubungan yang baik. Akhlak yang baik membantu membangun hubungan yang harmonis dan saling menghormati antara individu dan keluarga dan masyarakat. Meningkatkan kualitas hidup. Akhlak yang baik dapat meningkatkan kualitas hidup seorang dengan mempromosikan perilaku yang positif seperti kejujuran, empati, dan tanggung jawab. Terus membangun kepercayaan. Akhlak yang baik membantu membangun kepercayaan antara individu dan masyarakat yang sangat penting untuk membangun hubungan yang sehat dan produktif. Di sini terbagi ada beberapa konflik, membangun, dan lain-lain. Di sini saya akan membahas mengenai menghindari konflik. Akhlak yang baik dapat membantu menghindari konflik dan mempromosikan resolusi yang damai dan konstruktif. Dan yang kedua yaitu membangun masyarakat yang harmonis. Akhlak yang baik sangat penting untuk membangun masyarakat yang harmonis dan sejahtera, di mana individu dapat hidup bersama dengan damai dan saling menghormati. Dalam Islam, akhlak memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan seorang muslim. Akhlak yang baik dapat membantu meningkatkan kualitas hidup seseorang dan membangun kehidupan yang harmonis dengannya dan dengan Allah SWT dan sesama manusia. Dan yang C itu ada pembahasan faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya akhlak. Di sini akan akhlak dapat dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu dibagi 4, yaitu jujur, amanah, empati, dan tanggung jawab.
Nah, di sini saya akan menjelaskan yaitu satu, jujur, berbicara yang sebenarnya dan tidak menipu. Dan yang kedua, amanah, menepati janji dan amanah yang diberikan. Dan yang keempat itu empati, mampu memahami dan merasakan perasaan orang lain. Dan yang keempat, tanggung jawab, mengambil tanggung jawab atas tindakan dan keputusan. Di sini pun juga ada pembahasan akhlak mazmumah. Mazmumah itu atau akhlak buruk. Di sini juga terbagi 4. Akhlak buruk itu ada dusta, khianat, sombong, dan hasad. Dan yang pertama itu dusta, berbicara yang tidak benar dan menipu atau yang kita sering anggap itu berbohong. Dan yang kedua itu khianat, pengkhianatan atau pengkhianatan kepercayaan dan amanah yang diberikan, yaitu seperti mengkhianati kita. Dan yang ketiga itu sombong, berperilaku yang angkuh dan tidak menghormati orang lain. Dan yang keempat itu adalah hasad, berperilaku yang iri dan dengki terhadap orang lain. Terus di sini juga ada lagi akhlak dalam hubungan dengan Allah. Akhlak dalam hubungan dengan Allah meliputi yaitu ada 3, ibadah, syukur, dan takwa. Yaitu satu, melakukan ibadah dengan ikhlas dan khusyuk, dan yang kedua bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan terakhir itu takwa, takut kepada Allah dan berusaha untuk mematuhi perintahnya. Akhlak dalam hubungan dengan manusia, akhlak dalam hubungan dengan sesama manusia meliputi yaitu ada 4, berbuat baik, berperilaku yang baik, dan membantu orang lain. Yang kedua, menghormati hak-hak dan martabat orang lain. Yang ketiga, berkolaborasi, bekerja sama dan berkolaborasi dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Dan di sini pembahasan yang terakhir dan di sini yang D adalah pembahasannya metode pembuatan akhlak, metode pembinaan akhlak. Metode pembinaan akhlak yaitu penjelasannya berikut beberapa faktor yang mengurai terbentuknya akhlak. Yaitu pertama itu faktor internal, yaitu terbagi 3, genetik, pendidikan, dan kesadaran diri. Pertama yang genetik ini, faktor genetik dapat mempengaruhi kepribadian dan perilaku seseorang. Dan yang kedua itu pendidikan yang baik dapat membentuk akhlak yang positif. Dan yang ketiga itu kesadaran diri tentang pentingnya akhlak dapat memotivasi seorang untuk berperilaku baik. Terus di sini juga ada faktor eksternal, yaitu terbagi 4, lingkungan keluarga, lingkungan sosial, pendidikan formal, dan media massa. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Lingkungan keluarga yang baik dapat membentuk akhlak yang positif. Dan yang kedua itu lingkungan sosial yang baik dapat memengaruhi perilaku dan akhlak seseorang. Dan yang ketiga, pendidikan formal dapat membentuk akhlak yang positif melalui kurikulum dan kegiatan ekstrakurrikulum. Dan yang keempat itu media massa dapat memengaruhi perilaku dan akhlak seseorang melalui informasi dan hiburan yang disajikan. Terus ini ada faktor spiritual, yaitu ada 2, yaitu iman dan takwa, dan nilai-nilai agama. Di sini iman dan takwa kepada Tuhan dapat membentuk akhlak yang positif. Dan yang kedua itu nilai-nilai agama dapat mempengaruhi perilaku dan akhlak seseorang. Faktor lainnya pengalaman hidup dapat memperbentuk akhlak seseorang melalui proses belajar dan refleksi. Dan yang kedua itu interaksi dengan orang lain dapat mengaruhi perilaku dan akhlak seseorang. Dengan memahami faktor-faktor yang mengaruhi bentuk akhlak, kita dapat berusaha untuk membentuk akhlak yang positif dan meningkatkan kualitas hidup kita. Terus saya akan menjelaskan lagi sebentar. Di sini ada pembahasan yang kedua, yaitu pengertian demokrasi.
di sini saya akan menjelaskan pengertian demokrasi. Pengertian demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan politik dipegang oleh rakyat, baik secara langsung maupun melalui perwakilan yang dipilih oleh rakyat. Dalam sistem demokrasi rakyat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik, baik melalui pemilihan umum ataupun referendi atau bentuk partisipasi lainnya. Ciri-ciri demokrasi yaitu terbagi 5, yaitu ada kedaulatan rakyat, pemilihan umum rakyat, kebebasan pendapat, kebebasan berorganisasi, dan yang ketiga pengawasan kekuasaan. Yaitu kekuasaan politik dipegang oleh rakyat. Yang kedua adalah rakyat memilih perwakilan mereka melalui pemilihan umum yang bebas dan adil. Yang ketiga bebas pendapat, rakyat memiliki kebebasan untuk berpendapat dan mengemukakan pendapatnya. Yang keempat kebebasan berorganisasi, rakyat memiliki kebebasan untuk berbentuk organisasi dan berpartai politik. Yang kelima pengawasan kekuasaan. Kekuasaan politik diawasi oleh lembaga-lembaga independen untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Di sini juga ada prinsip-prinsip demokrasi, yaitu ada terbagi 4, kesehatan, keadilan, transparansi, dan terakhir akuntabilitas. Semua warga negara memiliki hak yang sama dalam proses politik. Yang kedua, proses politik harus adil dan tidak diskriminatif. Transparansi, proses politik harus transparan dan terbuka untuk umum. Dan yang keempat itu pemimpin politik harus bertanggung jawab atas tindakan mereka. Manfaat dari demokrasi yaitu terbagi 3, meningkatkan partisipasi rakyat. Demokrasi memungkinkan rakyat untuk berpartisipasi dalam proses politik. Dan yang kedua itu meningkatkan akuntabilitas. Demokrasi memungkinkan rakyat untuk mengawasi kekuasaan politik. Dan yang ketiga itu meningkatkan keadilan. Demokrasi memungkinkan rakyat untuk mendapatkan keadilan dan kesetaraan. Dengan demikian, demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang mungkin rakyat untuk memiliki kekuasaan politik dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik. Di sini juga saya akan menjelaskan adalah yang B adalah kriteria kepemimpinan dalam Islam. Yaitu kriteria dalam pemimpinan dalam Islam adalah ya, dalam Islam, kepemimpinan memiliki kriteria yang sangat penting untuk memastikan bahwa pemimpin dapat dipercaya, dapat memimpin dengan Islam. Penting untuk memastikan bahwa pemimpin dapat dengan efektif dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Berbentuk beberapa kriteria kepemimpinan dalam Islam, yaitu kriteria utama yaitu terbagi 4, keadilan, amanah, kebijakan, dan kasih sayang. Pemimpin harus adil dan tidak memilih dalam mengambil keputusan. Dan yang keempat, pemimpin harus dapat dipercaya dan memiliki integrasi yang tinggi. Kebijaksanaan, pemimpin harus memiliki kebijaksanaan dan kemampuan untuk mengambil keputusan yang tepat. Dan yang keempat itu adalah pemimpin harus memiliki kasih sayang dan empati terhadap rakyatnya. Ya, untuk kriteria lainnya itu ada 4, yaitu kemampuan memimpin, kemampuan berkomunikasi, kemampuan mengambil keputusan, dan kemampuan memecahkan masalah. Terus ini juga ada contoh pemimpin yang baik dalam Islam, yaitu Nabi Muhammad SAW. Terus yang kedua itu ada Khalifah Rasyidin. Terus
Nabi Muhammad SAW adalah contoh pemimpin yang baik dalam Islam yang memiliki sifat-sifat seperti keadilan, amanah, kebijaksanaan, dan kasih sayang. Dan yang kedua itu Khalifah Rashidin, yaitu Khalifah Rashidin seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali adalah contoh pemimpin yang baik dalam Islam yang memiliki sifat-sifat seperti keadilan, amanah, kebijaksanaan, dan kasih sayang. Terus yang kedua itu terus dengan memahami kriteria kepemimpinan dalam Islam, kita dapat memahami bagaimana menjadi pemimpin yang baik dan efektif dalam berbagai aspek kehidupan. Terus yang C, berikut beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seorang pemimpin, yaitu integritas, terus yang kedua kemampuan memimpin, terus yang ketiga kebijaksanaan, terus yang keempat komunikasi yang efektif. Terus syarat lainnya adalah pengalaman, kemampuan analitis, kemampuan beradaptasi, dan kemampuan motivasi. Terus terus syarat moral, terus ada juga syarat moral, yaitu keadilan, empati, dan tanggung jawab. Dengan memahami syarat-syarat pemimpinan, kita dapat memahami bagaimana menjadi pemimpin yang baik dan efektif dalam berbagai aspek kehidupan. Yaitu di sini juga saya akan menjelaskan yang D, penegak hukum adalah proses pelaksanaan hukum yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan hukum, yaitu menjaga ketertiban dalam keadilan dalam masyarakat. Menegakkan hukum melibatkan beberapa aspek, termasuk aspek hukum, pengaturan hukum, dan penafsiran hukum. Terus ada juga institusional, lembaga penegak, dan kepastian lembaga. Terus ada juga aspek pelaksanaan, penyidik, penuntutan, dan pengadilan. Terus juga ada tujuan penegak hukum, yaitu terbagi 3: menjaga ketertiban, melindungi hak-hak, dan meningkatkan keadilan. Dengan demikian, penegakan hukum berupa proses yang kompleks dan melibatkan berbagai aspek untuk mencapai tujuan hukum yang efektif dan efisien. Terus yang ketiga itu dalam Islam adil dan berimbang merupakan prinsip-prinsip yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan. Berikut beberapa penjelasan tentang adil dan berimbang dalam Islam, yaitu adil dalam Islam itu terbagi 3. Ada adil, tidak memihak, dan berlaku sama. Terus berimbang dalam Islam itu terbagi 3 juga: keseimbangan, tidak berlebihan, dan proporsional. Terus contoh adil dan berimbang dalam Islam itu ada 3: pembagian warisan, pengadilan, dan muamalah. Dalam Islam, pembagian warisan itu harus dilakukan secara adil, berimbang, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Itu seperti contohnya. Dengan memahami prinsip adil dan berimbang dalam Islam, kita dapat memahami bagaimana penerapan nilai-nilai ini dalam berbagai aspek kehidupan. Terus radikalisme agama dan negara dalam fenomena kompleks yang dapat memiliki dampak signifikan pada masyarakat dan negara. Berikut beberapa penjelasan tentang radikalisme agama dan negara, yaitu definisi radikalisme itu terbagi 2, yaitu radikalisme agama dan radikalisme negara. Terus di sini juga ada pembagian penyebab radikalisme itu kesenjangan sosial, pengaruh ideologis, dan kekurangan pendidikan. Dampak radikalisme: kekerasan, intoleransi, dan kekurangan sosial. Terus ini juga ada pencegahan radikalisme, pendidikan, dialog, dan keadilan sosial. Terus ini juga ada penegakan radikalisme, kerjasama, pengawasan, dan rehabilitas. Dengan memahami radikalisme agama dan negara, kita dapat memahami bagaimana mencegah dan mengamati fenomena ini untuk menciptakan masyarakat yang lebih damai dan harmonis. Di sini saya akan membahas beberapa
kekerasan seksual dalam Al-Quran dan hadis. Bentuk-bentuk tindakan kekerasan seksual dalam Islam, terus saksi sebagai pelaku kekerasan seksual menurut Islam, dan tindakan di sini kekerasan seksual dalam Islam, seksual dalam perspektif Islam khususnya melalui Al-Quran dan hadis sangat dikecam dan dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia tertabat dan kehormatan seseorang, meskipun istilah kekerasan seksual dalam bentuk modernnya tidak secara eksplisit. Prinsip-prinsip Islam memberikan landasan yang jelas dalam melindungi individu dan segala bentuk pelecehan dan kekerasan seksual. Berikut adalah penjelasan berdasarkan Al-Quran dan hadis. 1. Prinsip kehormatan dalam kesucian diri dalam Al-Quran yaitu Islam sangat menekankan pentingnya menjaga kehormatan atau airit dan melarang segala bentuk pelanggaran seksual. Itu tertulis di surat An-Nur ayat 24. An-Nur halaman 24 ayat An-Nur ayat 24 halaman 30 sampai 31. Katakanlah pada laki-laki yang beriman berhendak mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan katakan kepada perempuan yang beriman agar mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Ayat ini menekankan konsep hifzul fur, menjaga kehormatan dan kesucian diri, serta menundukkan kepala yang menjadi dasar pencegahan dari pelecehan seksual. Terus di sini juga ada yang 2, hukum terhadap pelaku zina dan tuduhan palsu. Terus di sini juga ada ayat menunjukkan bahwa hubungan seksual tanpa pernikahan ada pelanggaran berat, namun dalam prakteknya untuk membuktikan zina, terutama memperkosa, syariat menyelesaikan membuktikan yang ketat dan melindungi terhadap korban. Terus di sini juga ada surat An-Nur. Terus di sini juga ada hadis Nabi tentang perlindungan terhadap perempuan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, dan kehormatan kalian adalah suci sebagaimana sucinya hari ini. Terus ini juga ada menunjukkan bahwa kehormatan seseorang termasuk dalam konteks seksual adalah hal yang paling dilanggar dan paling haram. Hadis tentang wanita yang diperkosa itu diriwayatkan bahwa seorang wanita diperkosa di masa Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah bersabda, wanita ini tidak bersalah, hukum hud dikenakan pada pria itu. Ini menjadi dalil khutbah bahwa korban kekerasan seksual tidak disalahkan dan perilaku dikenakan hukuman. Terus ada lagi beberapa penjelasan lagi. Dari kesimpulan ini, Islam secara prinsip sangat menolak kekerasan seksual, meskipun istilah kekerasan seksual tidak eksplisit dalam Al-Quran. Nilai-nilai yang dikandung seperti kehormatan, perlindungan terhadap perempuan, larangan zalim, dan hukuman terhadap pelanggaran seksual menjadi dasar kuat bahwa Islam menentang segala bentuk kekerasan seksual. Jika kamu butuh terus di sini dalam Islam sanksi berbagai pelaku kekerasan seksual sangat berat dan bertujuan untuk melindungi masyarakat dari tindakan yang dapat merusak moral dan keamanan. Berikut beberapa sanksi bagi pelaku kekerasan seksual menurut Islam, yaitu ada sanksi bagi pemerkosaan hukuman mati dan hukum penjara. Terus ini juga ada sanksi sebagai pelecehan seksual, yaitu hukuman tazi atau hukuman penjara. Terus di sini juga ada tujuan sanksi mencegah tindakan kekerasan seksual. Terus di sini juga ada menghukum perilaku, proses penuntut, saksi, pengadilan, dan bukti yang kuat. Dengan memahami saksi bagi pelaku kekerasan seksual menurut Islam, kita dapat memahami bagaimana Islam memahami kasus kekerasan seksual dan melindungi syarat dari ketidak yang dapat merusak moral dan keamanan. Terus ada juga dalam Islam kekerasan seksual dipandang sebagai pelanggaran
terhadap martabat, kehormatan, keselamatan seorang. Tindakan bisa berbentuk fisik maupun non fisik. Meskipun istilah modern seperti kekerasan seksual tidak digunakan secara eksplisit dalam sumber-sumber klasik, dan Islam nilai dan prinsip dalam dengan tegas melarang semua bentuk perilaku seksual yang zalim, merugikan atau tanpa kekerasan izin. Salah. Satu, pemerkosa. Terus yang dalilnya itu Rasulullah SAW, seorang laki-laki yang memperkosa wanita dan membebaskan korban dihukum. 2, pelecehan seksual. Terus ketiga, pelecehan seksual verbal. Terus yang keempat itu ada mengutip mengenai. Terus eksperimennya perlihatkan aurat di tempat umum. Terus juga ada yang 6, pandangan seks. Terus ada 7, ke perkawinan paksa. Terus beberapa kesimpulan itu, Islam menolak seluruh bentuk tindakan kekerasan seksual baik fisik maupun non fisik, melanggar kehormatan, merusak jiwa dan moral, bertentangan dengan prinsip keadilan dan kasih sayang dalam Islam. Terus ini saya juga menjelaskan yang D, yaitu tindakan preventif adalah langkah-langkah yang diambil untuk mencegah terjadinya bentuk masalah atau kejadian yang tidak diinginkan. Berikut beberapa contohnya, yaitu tindakan preventif dalam konteks kekerasan seksual itu terbagi 4: pendidikan, pengawasan, komunikasi, dan pemberdayaan. Terus ini juga ada tindakan preventif dalam konteks lain, itu terbagi 3, yaitu ada pencegahan penyakit, pencegahan kecelakaan, dan pencegahan kejahatan. Dengan memahami tindakan preventif, kita dapat memahami bagaimana pencegahan terjadinya masalah atau kejadian yang tidak diinginkan. Ya, baik. Itu aja dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.